Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Saya tanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Urusan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Hati-hati. Terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Saudara, sebelum mendapat sorotan dari polisi, publik beberapa waktu lalu sempat menyoroti kinerja polisi di lapangan. Sejumlah kasus yang menjadi sorotan antara lain adalah kasus anggota polisi yang membanting mahasiswa saat melakukan demo di Tangerang. Dalam kasus ini, anggota yang melakukan kekerasan telah meminta maaf dan diberikan sanksi oleh Polri. Kedua adalah saat polisi menghentikan kasus dugaan pencabulan terhadap 3 orang anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan kemudian penyelidikan kasus dugaan pencabulan ini sebelumnya dihentikan pada 2019 lalu. Kemudian kasus ini kembali viral sehingga Mabes Polri mengirimkan tim asistensi untuk mencari fakta-fakta terkait penghentian kasus tersebut. Dan yang ketiga, ini adalah kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan Kapolsek Parigi Mutong berinisial IDGN. Dalam kasus tersebut, Kapolda mencopot Kapolsek yang terlibat kasus ini dan memprosesnya secara hukum. Warga berpendapat Presiden perlu tegas kepada penegak hukum agar tidak berpihak kepada pihak manapun termasuk ormas. Jika ada ormas melanggar, harus ditindak. Bentuk semacam sosialisasi atau berimbauan juga ke ormas-ormas itu supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu terulang lagi gitu, Mas. Berarti aman-aman saja kalau misalnya ada sowan Kapolda kepada Kapolres kepada ormas itu? Aman-aman aja selama ketika ormasnya berulah lagi harus ditindak tegas. Setuju banget ya dengan pendapatnya Presiden Jokowi. Karena kenapa ya kepolisian negara Indonesia itu kan harusnya yang nggak boleh berpihak lah kemana-mana. Terutama dia kan penegak hukum sekaligus harus menjadi penganyum masyarakat. Jadi nggak boleh ada keterpihakan antara satu dengan yang lain. Untuk mengetahui informasi dari kegiatan Presiden Joko Widodo di Bali, sore ini kita akan sapa jurnalis Kompas TV Sinta Prama di Nusa Dua Bali. Sinta, apa yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pesan khusus terhadap Polri dalam penanganan dan juga pertemuan di Kasatwil ini?
Ya, baik Livi dan saudara, pada pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Kasatwil 2021, pada kesempatan tersebut Presiden RI Joko Widodo ini mengingatkan Polri tentang menjaga investasi, di mana Polri diharapkan ikut menjaga investasi dengan menjaga keamanan, karena dengan keamanan ini akan memberikan citra positif terhadap dunia luar. Nah, selain itu juga polisi diharapkan juga untuk menjaga hati masyarakat, mengingat saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan intinya juga Jokowi berpesan dengan pertumbuhan investasi ini yang baik, ini merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pihak kepolisian dalam hal ini menjaga keamanan dan juga mendukung agenda-agenda besar dari pemerintah. Dan selain itu, investasi ini memang menjadi sangat penting. Bahkan ini Presiden RI saat ini juga di kunjungannya ke Bali ini juga menyempatkan diri untuk membuka Rapimnas Kadin 2021. Terakhir, Presiden juga berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hal hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini memang sangat tinggi, sehingga hal tersebut harus dijaga. Livi. Ya, lalu apa saja agenda Presiden Jokowi sore ini selain tadi Anda katakan ada salah satu agenda pembukaan? Ya, Livi, untuk agenda Bapak Presiden selama berada di Bali untuk di hari ini, yaitu pertama beliau memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah, kemudian dilanjutkan dengan meluncurkan peta jalan ekonomi Kerti Bali, dan juga diakhiri dengan membuka atau memberikan sambutan pada pembukaan rapat pimpinan nasional Kamar Dagang Industri 2021. Dan pada kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan tentang untuk tetap mewaspadai tentang varian baru COVID-19, kemudian mendorong terkait dengan investasi dan juga mengawal pertemuan G20. TV. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Sinta Prama langsung dari Nusa Dua Bali.